Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas murai batu gagal mabung ya. Murai batu gagal mabung yang kemarin saya miliki ya, teman-teman. Ini saya coba ulas kembali. Nah, rawatannya seperti apa ya setelah kemarin ekornya yang awalnya nyerit, saya lombakan, akhirnya dia itu ambrol ya teman-teman. Dan sekarang posisi sudah bulu-bulunya itu yang sayap dan yang ekor itu udah ambrol bersih dan sedang dorong ekor gitu ya teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan untuk murai batu yang gagal mabung, yaitu yang pertama biarkan dulu sampai dia itu benar-benar kondisi fit ya, intinya itu. Nah, untuk gagal mabung ya, untuk gagal mabung ini dilakukan perawatan mabung. Nah, kalau di situ tidak ambrol ya sudah stop. Jadi lakukan rawatan biasa gitu ya, teman-teman. Nah, sudah juga bisa kalau sudah gacor enak gitu ya. Itu bisa juga dilombakan. Nah, kenapa dilombakan? Karena kalau dilombakan ini otomatis kan ketemu dengan murai-murai yang lain ya, yang gacor, yang tembakannya mantap kan. Otomatis kalau dia itu nantinya fight-nya itu dia fight juga lah, itu nanti yang gagal mabung tadi akan ambrol sendiri teman-teman. Ini terbukti dengan murai batu Gundala Ribbon saya ini ya teman-teman. Jadi ya ini mudah-mudahan ya, setelah dia selesai dorong ekor nanti ya paling enggak 2 bulan lagi ya teman-teman. Kalau murai batu cukup lama ya nunggunya, beda dengan cucak hijau ya. Kalau murai batu ini harus sabar menanti mabungnya gitu ya teman-teman. Nah, rawatan apakah sekarang yang saya lakukan ini setelah saya lombakan, terus dia itu banyak ambrol teman-teman ya. Jadi ketika mulai ambrol langsung saya berikan ulet Hongkong, karena dia ini cepat ambrolnya itu pakai ulet Hongkong. Nah, karena waktu pas gagal mabung kemarin dia itu kalau saya kasih kroto itu dia juga ambrol juga. Jadi saya kombinasi, misalnya pagi saya kasih ulet Hongkong misalnya 7 gitu ya. Ini yang saya kasih ke dia ini 7. Naik terus ya, per minggu itu naik. Sampai kemarin tembus itu 15 gitu ya, teman-teman. 15 di pagi hari. Untuk sorenya kadang saya kasih kroto gitu ya. Kalau misalnya nggak beli ya nggak dikasih gitu ya. Jadi cukup pagi gitu makan ulet Hongkong. Nah, terus untuk jangkriknya bagaimana? Jangkriknya ya seperti biasa, karena dia ini kan jangkriknya itu 7 ya. Ya udah saya kasih 7 pagi 7 sore gitu ya. Terus apalagi yang saya lakukan yaitu saya taruh cepuk mandi. Dia mau mandi mau enggak ya silahkan aja kan gitu ya teman-teman. Jadi setelah ambrol semua ya teman-teman, itu ulat Hongkong dan kroto ini saya stop teman-teman. Apa tujuannya? Nah, kalau di stop berarti dia kan sudah selesai ambrolnya ya kan. Nah, dia nanti biar fokus tumbuh ekornya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau udah fokus tumbuh ekor, kita rawatannya juga kita ganti gitu ya teman-teman. Nah, rawatannya bagaimana ketika dorong ekor? Nah, ini seperti biasa yang saya lakukan ya teman-teman. Yaitu ketika dorong ekor, untuk jangkrik sama ya teman-teman. Karena jangkriknya dari awal itu 7 pagi 7 sore ya sudah 7 pagi 7 sore gitu ya. Terus yang penggantinya ulet Hongkong dan kroto itu apa? Yaitu cacing. Ya gitu ya teman-teman. Saya kasih cacing 1 ekor. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari, tergantung kapan kita sempatnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk pemberian cacing ini tidak harus pagi ya, bisa sore, bisa. Kalau kita sempatnya sore ya sore aja kan gitu ya. Itu teman-teman. Nah, pemberiannya berapa Om dan bagaimana cara memberinya? Nah, kalau pemberian ini ya teman-teman, kalau pemberiannya ini bisa 1 ekor, maksimal itu 2 ekor
gitu ya teman-teman, maksimal 2 ekor. Jadi 1 ekor boleh, 2 ekor boleh, tapi jangan lebih dari itu, nanti jadi over birahi kan gitu ya. Karena perlu teman-teman ketahui untuk apa namanya cacing itu proteinnya sangat tinggi ya teman-teman. Jangan salah, bukan untuk meredam birahi, tapi dia bisa menaikkan birahinya gitu teman-teman ya. Nah, pemberiannya bagaimana pemberiannya itu usahakan kalau bisa ya sebelum diberikan cacing gitu ya. Di sini jadi diberikan apa namanya, diberikan cacing dulu ya, setelah dimakan habis baru diambil apa namanya, cepuknya kita isi jangkrik. Nah, gitu ya. Kok seperti itu pemberiannya apa tujuannya kan gitu ya, misalnya teman-teman tanya begitu. Nah ini saya sampaikan secara detail gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita berikan cacing terlebih dahulu, otomatis kalau dia itu lapar ya kan, otomatis dia makannya rakus teman-teman. Jadi misalnya pagi itu pasti lapar teman-teman ya, pagi itu pasti lapar. Ketika burung lapar pasti otomatis dia itu makannya akan lahap gitu ya. Ketika kasih cacing ya, ketika kita kasih cacing 1 atau 2 pun gitu ya teman-teman, dia itu akan dihabiskan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa yaitu tadi kalau saya sendiri ya memberikannya seperti itu, dan kita kan mempelajari nih karakter burung yang kita miliki. Dia ini makannya bagaimana kan gitu. Jadi dia itu kalau makan jangkrik terus makan cacing bagaimana kan gitu ya. Semuanya itu kan perlu eksperimen. Nah, untuk Gundala Ribbon saya ini dia itu modelnya seperti itu. Ketika dikasih jangkrik terus kasih cacingnya ogah gitu kan. Agak males gitu. Buat main-main terus habis itu gak dimakan. Akhirnya saya siasati ya seperti itu. Kayaknya ini berlaku untuk semua burung sih kan. Burung murai batu sih. Lebih enaknya begini. Kasih cacing dulu, dimakan habis, baru kita kasih jangkrik. Nah, gitu ya. Ini posisi dorong ekor ya, teman-teman. Posisi dorong ekor, gitu. Nah, ketika kita nggak punya umbaran, ini lanjut ya. Kalau kita nggak punya umbaran, bisa tangkringan atas itu dicopot. Jadi biarkan mulai dari dorong ekor itu sudah tidak ada tangkringan atas. Jadi gitu ya. Jadi nanti ibaratnya olahraganya sudah dimulai ketika dorong ekor gitu ya teman-teman. Itu untuk perawatan pemberian EF-nya. Nah, mandinya bagaimana? Lah mandi kan ada cepuk. Ya udah di situ mau mandi kayak mau enggak kayak udah terserah kan gitu. Kecuali kalau burung murai batu yang kita miliki itu mandi di kerambanya enak. Ya sudah. Misalnya dipelajari tapi teman-teman ya. Jadi tiap malam itu masukkan atau tiap hari masukkan keramba. Nah dia mau mandinya itu tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah itu dipelajari. Nah gitu ya teman-teman. Itu untuk perawatan murai batu gagal mabung dan sampai mabung dan sampai dorong ekor mudah-mudahan gitu ya. Ini bisa kembali top perform. Nah gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, semoga ini ada manfaatnya ya. Ini hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman yang terjadi pada murai batu Gundala Ribbon saya ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.